Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah cerita yang luar biasa inspiratif. Ini adalah kisah nyata tentang kegigihan, tentang seorang siswa yang harus ngelewatin rintangan yang kayaknya mustahil banget buat ditembus demi pendidikannya. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak semua pintu tuh ketutup rapat di depan muka? Nah, kalau pernah, cerita ini buat kalian. Cerita tentang ditolak berkali-kali, tapi tetap punya kekuatan buat nggak nyerah sama sekali sama mimpi. Oke, kita mulai dari bagian pertama, impian universitas. Jadi, kita balik dulu ke tahun 2005. Ada seorang siswa, ya sama kayak teman-teman yang lain, dia punya satu mimpi besar. Apa itu? Ya, masuk universitas, biar orang tuanya bangga. Nah, jalur yang paling diincar waktu itu ya PMDK. Itu loh jalur undangan khusus buat siswa-siswa yang pintar dan berprestasi. Tapi ya, disinilah justru rintangan pertama buat tokoh kita ini muncul. Dan jelap, pintu pertama langsung ketutup. Kenapa? Peringkatnya ternyata nggak nyampe. Cuma peringkat 15 besar, padahal syaratnya 10 besar. Penolakan pertama yang pastinya sakit banget. Oke, masuk ke bagian 2. Ketika pintu tertutup. Tapi dia nggak nyerah gitu aja loh. Muncul kesempatan kedua, dan ini datangnya dari sumber yang nggak disangka-sangka. Dari seorang guru agama yang baik banget. Cuma ya gitu, jalan yang ini pun ternyata ada cobaannya lagi. Jadi, si guru ini nawarin pendaftaran baru lewat jalur IAIN. Tapi pas dilihat lagi rapornya, ada masalah lain yang muncul. Gara-gara apa coba? Cuma satu nilai merah, satu. Di pelajaran ekonomi dari kelas 1 lagi. Dan cuma karena satu nilai itu, pintu kedua pun ketutup rapat di depan mukanya. Harapan, ya hancur lagi. Nah, karena jalur undangan udah ketutup semua, ya mau nggak mau, satu-satunya pilihan terakhir yang dia punya tinggal ujian tulis nasional. Namanya SPMB. Udah nunggu lama dengan deg-degan, akhirnya hari pengumuman tiba. Dia langsung beli koran, dibuka halaman demi halaman, matanya nyariin namanya, tapi nggak ada. Namanya nggak ada di situ. Lagi-lagi mimpinya hancur. Oke, bagian 3. Sendirian di kota baru. Di titik ini, dia udah ngerasa kalah, udah mau nyerah. Tapi tiba-tiba, muncul satu secercah harapan terakhir. Ada pendaftaran program D3 di sebuah politeknik. Dia sama temannya akhirnya bikin rencana. Yuk kita ke Padang bareng, ambil formulir pendaftaran. Kedengarannya simple ya, tapi ternyata perjalanannya jadi nggak semudah itu. Begitu nyampe di sana, terjadi sesuatu yang gak terduga. Temennya ini ternyata takut dimarahin tantenya. Dan dia gak mau nampungin. Bayangin, tiba-tiba dia ditinggalin gitu aja. Sendirian, di kota orang, gak kenal siapa-siapa. Coba deh bayangin, krisisnya. Sendirian di kota asing, duit di kantong pas-pasan cuma buat besok, dan gak ada satu orang pun yang bisa dihubungin. Bener-bener, ini titik terendah dalam hidupnya. Lanjut ke bagian 4, kebaikan dari orang asing. Udah nggak tahu mau kemana lagi, benar-benar putus asa, akhirnya dia jalan ke sebuah masjid di pasar raya. Mungkin buat cari perlindungan, buat sholat, dan ya buat coba nyari jawaban atas semua ini. Di masjid itu, dia ngumpulin semua keberaniannya buat ngomong sama penjaga masjid atau gorimnya. Dan setelah gorim itu dengerin ceritanya, Masya Allah, beliau nunjukin sebuah kebaikan hati yang benar-benar nggak disangka-sangka. Ternyata Garim ini bukan orang sembarang. Beliau itu seorang sarjana yang lagi nunggu kerja. Jadi beliau ngerti banget perjuangan si siswa ini. Akhirnya dia diizinin buat nginep di masjid biar aman. Besok paginya si Bapak Garim ini nggak cuma ngasih tahu jalan ke Politeknik naik angkot apa, tapi dia juga ngasih bekal yang paling berharga. Kata-kata penyemangat. Rajin belajar, rajin ibadah, jangan berhenti berdoa. Kata-kata simple, tapi itu ngasih dia kekuatan baru. Nah, kita masuk ke rintangan terakhir. Justru kebaikan yang sederhana dari orang asing tadilah yang jadi bensin buat dia. Jadi semangat buat dia maju ngadepin ujian terakhirnya. Dengan semangat yang baru ini, akhirnya dia ngurusin semuanya. Beli formulir pendaftaran yang bener, pulang ke rumah buat persiapan, terus balik lagi ke Padang buat ikut ujian. Dan setelah itu, ya pulang lagi buat nungguin hasil untuk terakhir kalinya. Dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang juga. Buah dari semua kegigihannya. Dia beli koran, dia buka halamannya, dan dia lihat namanya. Tercetak di sana, di antara daftar nama-nama siswa yang diterima.
Oke, inilah buah kegigihan. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Perjalanannya itu isinya kegagalan melulu. Gagal karena sistem, bahkan dikhianati sama orang yang dia percaya. Coba kita rekap ya. Ditolak PMDK, ditolak IAIN, gagal SPMB, ditinggalin teman di Padang, tapi justru di titik paling rendah itulah sebuah kebaikan kecil dari orang yang gak dia kenal sama sekali, ngasih dia dukungan yang luar biasa penting buat terus maju, dan akhirnya berhasil. Jadi, suksesnya dia itu bukan cuma soal berhasil masuk kuliah, bukan. Sukses yang sebenarnya itu adalah dia nolak buat berhenti. Bahkan ketika semua tanda, semua keadaan, seolah-olah nyuruh dia buat udah, nyerah aja. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua bukan cuma soal siapa ya nanti yang bakal jadi penolong kita pas lagi susah. Bukan itu aja. Pertanyaan yang lebih penting adalah, kalau suatu saat kita punya kesempatan, maukah kita jadi si penolong yang tak terduga itu buat orang lain?